Baik, teman-teman sekalian. Jadi saat ini kita akan membahas ismut tafdil. Jadi ismut tafdil ini dari kata faddala yufaddilu. Faddala yufaddilu. Terus masdarnya adalah tafdilan. Ya. Jadi ini teman-teman. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan wazan yang di tengahnya seperti ini ada tasdidnya, maka masdar nanti akan seperti ini. Seperti darrasa. Ya, di tengahnya darrasa. Yudarrisu berarti tadrisan. Ya. Atau allama. Ini berarti ini ta'liman. Nah, faddala yufaddilu artinya mengutamakan. Jadi isim tafdil ini adalah kata sifat yang mana lebih mengutamakan, atau misalnya bisa katakan kalau besar lebih besar, kabir menjadi akbaru, sogir asgaru, wasiun ausa'u, atau lebih kecil, lebih jelek, lebih buruk, dan seterusnya. Ya, ini. Oke, coba perhatikan contoh bentukan dari fiil yang 3 huruf. Nah, jadi sahula ini adalah fiil di mana bentukannya untuk isim tafdil ini, bentukannya adalah ini tafdilnya, ini adalah kata sifatnya, baik dari sifatu musabbahatu ataupun dari sifat itu yang menunjukkan bentukan isim fa'il seperti nafiun. Jadi sahula ini adalah fiilnya, ya. Ini adalah sahlun sifat, kata sifat musabbaha tuh, ya. Kemudian ini adalah tafdilnya, isim tafdilnya. Nah, coba kita perhatikan, lihat. Maaf teman-teman, di depan rumah saya ini ada orang balapan motor. Jadi harap dimaklumi, di sini memang dekat dengan lapangan balap motor. Tapi mudah-mudahan suara saya masih tetap kedengaran. Fiil sahula, isimnya sifatnya, sifatu musabbahannya adalah sahlun. Lalu tafdilnya adalah ashalu. Jadi ditambahkan di depannya adalah dari kata sahlun tambahkan alif, kemudian huruf kedua sukun, kemudian huruf terakhir adalah tidak boleh tanwin. Nah, karena ini dibentuk dari af'ala. Jadi manakala ada isim yang bentuk mengikuti wazan af'ala itu tidak boleh ditanwin. Masuk dalam kaidah mamnu'u minas sarfi. Al asma'u al mamnu'atu minas sarfi. Kemudian kita lihat contoh ini, nafa'a. Ini artinya bermanfaat. Nah, untuk kata sifatnya dia adalah diambil dari sifat dari isim fa'il, berarti nafi'un. Ya. Kalau kata sifatnya adalah nafi'un. Untuk tafdilnya adalah anfa'u, sama. Huruf depannya alif ditambahkan nun, sukun, dan huruf ketiganya adalah fathah, dan di huruf terakhirnya itu tidak boleh tanwin.
Hasuna, sifatnya hasanun, ya baik. Kemudian ahsanu. Jahula, bodoh. Jahilun, sifatnya. Kemudian ajahalu, ya lebih bodoh. Kemudian rahusa, rahusa ini artinya murah. Berarti sama seperti ini, rohisun, murah. Arhasu, lebih murah. Karuma, karimun, mulia. Akramu, lebih mulia. Kabura, besar. Kabirun, besar saja. Akbaru, lebih besar. Sogirun, sagura, ya, baru sifatnya sogirun. Kemudian asgaru, lebih kecil. Qalla, ini sedikit. Qalla, sifatnya qalilun. Sementara tafdilnya adalah akalla. Nah, perlu diperhatikan sini untuk yang berbaris, yang tasdid huruf akhirnya, maka misalnya kalla ini tetap ditambahkan alif, karena tidak mungkin kita akalla ini karena ada baris tasdid sini, makanya sini dijadikan fathah menjadi akallu, ya. Kalla, qalilun, akallu adalah lebih sedikit, ya. Itu contoh pembentukannya dari fiil 3 huruf. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk fiil yang 4 huruf, 5 huruf, ataupun yang 6 huruf? Tentunya tinggal ditambahkan dengan sesuai dengan kondisinya. Misalnya banyak, berarti aksaru, baru ditambahkan dengan nanti masdarnya. Kalau sedikit, kalla misalnya, atau juga isim. Misalnya kalau pulpen sedikit, lebih sedikit, berarti kalla qalaman, iya, kalla qalaman, berarti pulpen lebih sedikit pulpen, iya. Aksaru qalaman, lebih banyak pulpen. Itu untuk isim. Nah, untuk contoh yang fiilnya lebih dari 3 huruf, nah ini berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 huruf. Nah, 5 huruf, 4 huruf, 6 huruf itu yang menjadi patokannya adalah masdarnya, isi masdarnya. Jadi ini adalah isi masdar. Ini fiil madinya, ini isi masdarnya. Sehingga nanti untuk tafdilnya tinggal ditambahkan asaddu lebih misalnya, aksaru lebih kurang atau lebih sedikit, aksaru lebih banyak, ya. Kemudian akallu lebih sedikit, asaddu lebih. Nah, oleh karena itu misalnya izdakhama, jadi masdarnya adalah izdikhaman. Tinggal nanti kalau kita ingin mengatakan lebih ramai, misalnya kota itu lebih ramai daripada desa, berarti tinggal al-madinatu asadduz dikhaman qaryatim. Oleh karena itu, nah ini adalah yang diambil patokannya adalah dari isi masdar, ya, isi masdar. Kemudian adalah inilah tafdilnya. Nah, coba kita lihat taqaddama yataqadduman, berarti aksaru taqadduman, lebih maju, artinya lebih maju. Kemudian ta'akhkhara, masdarnya adalah ta'khiran, menjadi aksaru ta'khiran, artinya adalah sedikit mundur. Jadi ta'akhkhar itu adalah mundur atau terlambat. Kemudian tatatawuran, ya, sama dengan ini. Taqaddama tataqadduman, ini adalah isim masdarnya. Maka akallu tatatawuran, kurang berkembang. Tawara itu berkembang. Tahaddara, tahadduran, berarti asaddu, ya,
asaddu tahadduran, artinya lebih modern. Nah, ini untuk fiil 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi selain daripada isim yang 3 huruf tadi itu, maka dia patokan adalah isi masdarnya. Ya, sementara untuk sementara untuk yang 3 huruf tadi itu kaidahnya adalah af'al. Ya, af'al. Jadi huruf pertama yang tambahkan alif, kemudian yang keduanya adalah sukun dan fathah dan tidak bertanwin. Kemudian untuk yang tasdid, misalnya qalla, ya, qalla, maka tambahkan alif, ini tetap fathah dan ini tetap tasdid. Jadi aqalla. Nah, itu untuk fiil 4, 5, 6, 7 dan seterusnya yang hurufnya. Kemudian coba sekarang kita perhatikan yang isim. Ya. Demikian juga isim tafdilnya itu berupa dari isim. Nah, contohnya nih, misalnya kita ingin mengatakan bahwa ilmunya ini lebih banyak ilmunya. Oleh karena itu nanti tinggal dimansubkan saja. Contoh seperti ini, dan ditambahkan tentunya isim tafdil itu. Misalnya al-ustazu, ini al-ustazu aksaru ilman minat talibi. Ustaz itu lebih banyak ilmunya daripada mahasiswa. Misalnya sayyaratu, as-sayyaratu, misalnya at-tajiru, pedagang itu lebih banyak mobilnya. Aksaru sayyaratan, tetapi harus dimansub. Ya, dimansub dan tidak menggunakan alif lam. Minal muwazzafu, minal muwazzafi. Ya. Kemudian al-wajhu, wajah. At-talibatu, mahasiswi itu ajmalu, ya, lebih cantik wajahnya, wajhan. Ingat di mansub minat talibi, dari mahasiswa. Jadi mahasiswi lebih cantik wajahnya dari mahasiswa. Ya iyalah, kalau ada mahasiswa yang cantik, nah itu perlu dipertanyakan, jangan sampai banci. Kemudian ar-rajulu, ya, Muhammadun atwalu, ya, lebih tinggi, ya, rijlan, rajulan, min, ya, min Zaidin, artinya Muhammad itu lebih tinggi daripada Zaidin. Ini contoh apabila dia berupa isim. Jadi kita tinggal tambahkan isim tafdilnya di depannya sesuai dengan kondisinya. Misalnya kalau cantik ya wajahnya, maka tambahkan ajmalu. Kalau banyak ya aksaru. Kalau sedikit ya akalla, akallu. Kalau panjang atau tinggi atwalu. Kuat, aqwa. Misalnya misalnya laki-laki lebih besar daripada, lebih kuat daripada perempuan. Ya, lebih kuat daripada perempuan. Ar-rijalu aqwamu. Ya, ar-rijalu aqwamu, misalnya kuat apanya? Misalnya kuat jasadnya. Ya, ar-rijalu aqwamu jasadan minal mar'ati. Ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat ketentuan-ketentuan penggunaan kalimat dalam ismu tafdil. Halatu ismi tafdil, ketentuan-ketentuan atau bentuk-bentuknya ketika berada dalam kalimat. Nah, yang pertama adalah tidak dimasuki alif dan lam dan tidak dimudafkan. Ya, ini tidak, ya,
tidak dimasuki oleh alif dan lam, dan tidak dimudafkan. Coba kita lihat contoh. Jadi ketentuan ini adalah, yang pertama adalah tidak dimasuki alif dan lam dan tidak dimudafkan. Jadi bentuknya itu dia harus berbentuk mufrad, harus berbentuk single. Ya, meskipun mubtada'nya itu musanna ataupun jamak. Kemudian yang kedua adalah harus menggunakan diikuti oleh min sebagai pembandingnya, dan tentu nanti ada pembandingannya. Nah, coba kita lihat contoh. As-samaku, ikan itu, alazzu, lebih enak dari kata laziz. Alazzu minal lahmi. Ya, ikan lebih enak dari daging. Jadi ingat, ini alazzu ini dia bentuk mufrad. Ya, kemudian al madinatu ausa'u. Ya, kota itu lebih luas. Harus ada minnya diperbandingkan, karena setelah kita menggunakan kita menyatakan bahwa kota itu lebih luas, jadi harus ada perbandingannya. Apa bandingannya? Oleh karena itu mina harus gunakan min. Bandingannya adalah al-qaryati. Ya, minal qaryati. Kemudian contoh ketiga adalah ini tidak berpengaruh kepada muzakkar ataupun muannas, sama saja. Jadi meskipun adalah mubtada'nya itu muzakkar atau muannas, tetap pada isim tafdilnya itu, isim tafdilnya tetap mufrad muzakkar, mufrad muzakkar. Ini mufrad muzakkar, iya. Tetap mufrad muzakkar. Kemudian at-ta'iratu, pesawat, asra'u, lebih cepat, minal bakhirati, dari kapal laut. Jadi pesawat lebih cepat dari kapal laut. Nah, untuk ketentuan pertama adalah tidak dimasuki alif dan lam dan tidak boleh dimudafkan. Bentuknya adalah mufrad muzakkar. Kemudian harus ada minnya dan harus diikuti oleh pembandingnya. Kemudian untuk mubtada'nya itu tidak mesti mengikuti persis apa yang jadi mubtada'nya. Ini muzakkar, muannas, muzakkar. Iya. Dan semuanya mufrad. Dan pembandingnya pun demikian. Karena kondisinya apa yang dibandingkan. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah, atau ketentuan yang kedua adalah, di mana dia dimasuki apabila dimasuki oleh alif dan lam, atau harus dimasuki oleh alif dan lam, manakala dalam bentuknya adalah tidak dibarengi oleh min. Nah, kalau dia dimasuki oleh alif lam ini, maka dia tidak boleh dibarengi atau diiringi dengan min. Nah, kemudian yang kedua adalah harus sesuai dengan mausufnya, karena memang dia berbentuk sebagai mausuf, sebagai sifat, dan ini mausufnya. Coba kita contoh. Al-tiflu, ya. Al-tiflu berarti al-asgaru. Al-tiflu al-asgaru. Ya. Qad dahalal madrasati. Ya, madrasah. Jadi anak yang kecil, anak yang lebih kecil telah masuk ke sekolah. Nah, ini mufradnya. Kemudian untuk musananya atiflani asga, ini tinggal tambahkan asgarani, ya, bukan asgi tapi asga, karena masih tetap wazannya asgarani qad dakhalal madrasah. Demikian juga untuk jamaknya. Jamaknya tiflun adalah atfal, berarti al-atfalu, berarti ini juga tafdilnya juga harus jamak. Ya, itu bentuk kedua. Nah, untuk yang ketiga,
ketentuan yang ketiga adalah diidofkan, ya, diidofkan ke nakirah. Jadi dia itu bersandar kepada harus yang nakirah. Jadi bentuknya adalah mufrad muzakkar. Jadi harus menggunakan mufrad muzakkar, kemudian tidak dibarengi min. Ya, ingat tidak dibarengi min. Contoh, aliyu, afdalu, ya, toli, afdalu tolibin. Ya. Jadi Ali adalah mahasiswa paling hebat di antara mahasiswa fil jamiati. Artinya mahasiswa yang paling hebat di kampus. Kemudian misalnya ini bentuk musananya, bentuk duanya, misalnya al-qalamani, 2 pulpen, arhasu, lebih murah. Tapi pulpennya adalah ya, di antara pulpen akla min. Ingat, tidak boleh ma'rifah, harus dalam bentuk nakira. Arhasu aklamin fid dukani. Ya. Jadi 2 pulpen itu yang paling murah di antara pulpen-pulpen yang ada di toko. Ya. Nah, sementara untuk ketentuan yang keempat adalah ketentuan yang keempat atau ketentuan yang terakhir untuk halatu ismi tafdil ini dimudafkan, ya, ke yang ma'rifah. Hal ini pertama bentuknya adalah mufrad muzakkar, ya, mufrad muzakkar. Tetapi untuk khabarnya, ya, tapi ini tidak mesti, boleh juga mengikuti mubtadanya untuk khabarnya. Kemudian adapun mudafnya itu adalah menyesuaikan kepada mubtada. Nah, kita lihat contoh bagaimana maksudnya. Baik. Kaidah pertama adalah jadi dia bisa mengikuti mubtadanya, kemudian menyesuaikan kepada mubtada. Misalnya gini, al-ustazani ini mufrad muzakkar, ini mufrad muzakkar afdalu, ya, berarti tetapi dia bersandar kepada mudaf yang ma'rifah. Afdalul qaimaini. Kenapa imaini? Karena dia adalah mudaf ilai. Mudaf ilai itu harus majrur bil a'mali. Kemudian yang kedua adalah boleh seperti ini, al ustazani afdala. Ya, kita langsung merujuk ke sini. Artinya dia dua juga sini, musanna juga. Ini kan mufrad, ini musanna. Afdala, sebenarnya afdalani, tetapi karena dia sebagai mudaf, maka bihazfi nun, dihilangkan nunnya. Afdalal qaimaini bil a'mali. Iya. Nah, ini contoh-contoh atau ketentuan-ketentuan serta contohnya untuk halatu ismi tafdil atau ketentuan-ketentuan bentuk pola kalimat apabila isim tafdilnya itu dimasukkan ke dalam kalimat. Jadi teman-teman sekalian, bagi Anda yang baru bergabung, silakan di subscribe karena insya Allah pembelajaran bahasa Arab ini akan berlanjut terus. Tujuannya di subscribe itu adalah agar teman-teman bisa mengikuti kelanjutan pembelajarannya sehingga ada nanti pemberitahuan. Jadi setelah saudara atau teman-teman subscribe, jangan lupa juga dipilih loncengnya. Bila ada masukan atau saran, boleh dituangkan pada kolom komentar pada video YouTube ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.